Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Herisu. Asik ya. Halo, apa kabar? Hari ini Hai, ketemu lagi di vlognya Herisu dengan saya, salah seorang youtuber legendaris dari kota Blitar, ya kan? Seperti kan? Nah, ini tadi saya jemput mereka dan Saya apa? Oh, saya jemput mereka, mau saya ajak jalan-jalan, ngopi-ngopi. Sekali-kali lah, nggak di kampung terus kan. Kasihan, mereka kasihan gitu loh. saya naik mobil ini kok gak enak banget ya kayaknya ya. Mobilnya tuh gak premium gitu loh. Nah, kebetulan di belakang ini ada Mas siapa? Yogi Vlog. Mas Kenalkan, Yogi ini Vlog. pacar aku. Nah, ini Mbak Aldivo namanya. Yang kemarin Mas saya Yogi tanya Vlog. Mas Ibu pacarnya saya atau cowok, di pacarku Mas Yogi. Nah, Orang tua aku juga udah merestui, kita udah di satu rumah. Iya, oke. Di madu dong saya. Di madu, saya jadi madu dong. Nah, kebetulan kali ini saya mau bikin podcast sama Sonaido Channel. Karena kemarin banyak yang tanya, dan bukan banyak yang tanya aja sih Mas Aldivo sama Mas Edo. Karena gini, saat ini kan kondisi YouTuber itu lagi mulai melemah ya Mas Aldivo ya? Bukan mulai melemah Mbak. Bukan mulai melemah, tapi di saat pandemi kayak gini banyak sekali channel yang view-nya tuh kayak nggak dulu seperti dulu lagi. Jadi kayak semacam iya banyak. Mungkin saya nggak menyalahkan artis TV ya. Mungkin sekarang banyak artis TV yang masuk di YouTube kayak bikin giveaway apa. Tapi kita nggak menyalahkan karena memang artis TV pun juga punya penggemar tersendiri ya kan. Jadi algoritmanya kalau dulu itu YouTube, kalau misalkan kita subscribe Dedi misalkan, namanya Dedi, yang keluar di beranda kan Dedi semua tuh, ya kan. Tapi kalau sekarang itu kita subscribe-nya si A gitu, yang keluar kan cuma punya artis-artis gitu kan. Nah, dan itu maaf ya, aku bukan aku sendiri yang mengalami, tapi semua banyak YouTuber itu yang mengalami, dari yang subscribe-nya beratus-ratus ya view-nya cuma sedikit sekarang seperti itu. Dan itu udah dialami sebenarnya udah dari awal-awal pandemi kemarin, tapi sudah normal lagi sistem YouTube-nya, tapi sekarang kayaknya udah mulai kambuh lagi. Tapi kita harus semangat. Oke. Nah, terkait masalah YouTuber ini saya mau sharing sama Mas Edo, karena bisa dibilang saya ini kan masih newcomer lah ya, masih YouTube pemula. Dan ini ya, apa namanya, tak tambah lagi ya. Vlog itu apa sih? Vlogmu tau? Gitu. Apa namanya? Kita bersyukurlah untuk YouTuber yang lahir di tahun 2019 ke bawah. Karena apa? Di saat itu kita masih bisa mudah banget mencapai yang namanya dibantu temen gitu ya. Aku bantu kamu misalkan. Kita dengan mudah mencapai 1000 subscriber. Makanya channel aku aja sampai 4 itu kan dengan mudah banget ya. Sebanyak itu. Sekarang itu banyak banget YouTuber yang memulai di tahun 2020, mulai sekarang ke sana itu udah mulai kayak ngos-ngosan gitu loh. Agak susah untuk mencapai 1000 pertama sama 4000 jam tayang. Iya betul. Nah, oke Mas Edo, dulu pertama kali Mas Edo ini mau bikin YouTube channel itu ceritanya seperti apa? Saya mau tahu, karena kan tidak semua orang mungkin sudah tahu gitu ya. Dan ditakutkan, oh ini Mas Edo terkenal karena Mas Aldivo aja atau apa. Nah, itu bisa di-sharingkan nggak? Dulu pertama kali bikin konten YouTube channel itu ceritanya seperti apa? Nah, ini Mas, aku mau cerita. Kan dulu Jelas keras aja nggak apa-apa Mas? ya, aku dulu kan bersama Mas Aldivo ya. Dulu jalan-jalan gitu, diajak sama Mas Aldivo. Dulu aku belum ngerti YouTube itu Seperti apa gitu ya? Ya, betul. Terus Mas Aldivo kan udah punya, terus aku kan diajak-ajak terus sama Mas Aldivo. Terus Mas Aldivo nawarkan YouTube-nya ini. Duh, besok ben apa Yang belakang agak jangan bisa nggak sih? Sorry. Terus. Iya mau, aku tekan dinya gini. Iya, diajak Mas Aldivo. Ya, diajak Mas Aldivo kan jalan-jalan gitu, terus sama Mas Aldivo terus dikirim. Kamu lulus sekolah mau kerja apa mau apa dulu? Aku kan jawab begini, aku mau kerja ke toko gitu. Mau ke toko awalnya ke toko. Udah pas sekolah itu aku udah libur itu sudah gitu. Oh, sudah karena banyak libur. Ya. Edo diajak. Nah, gitu. Terus
bahasa Jawa itu enggak apa-apa. Ya, Terus habis itu diajak Mas Aldivo itu memang karena untuk konten aja atau cuma jalan-jalan aja? Jalan-jalan aja. Hasrat, Mbak. Ya. Kan dulu jalan-jalan aja. Diajak gitu. Terus kalau ditawarkan gimana kamu buat channel gitu. Terus aku mikir-mikir dulu. Aku gak bisa omong terus gini. Terus baru gue bahasa Jawa ya, Mas? Enggak apa-apa. Baru gue terus aku mikir, terus aku takon keluargaku piye, wis apa-apa ayo ngono. Biar sing nonton. Terus Mas Aldivo membuatkan channel itu, tapi dulu aku belum punya HP. Maksudnya punya tapi belum bisa mensupport untuk jadi YouTube gitu ya. Terus berarti modalnya pertama kali jadi YouTuber awal itu apa? Maksudnya langsung dibeli HP atau memang pinjam Mas Aldivo terlebih dulu atau apa dulunya? Nah waktu dulu aku pinjam buat video itu pinjam Mas Aldivo. Ya. Terus aku kirim ke HP ku, terus edit ke HP ku itu, terus baru bisa. Baru di-upload. Oke. Terus kelamaan terus ayahku aku minta. Minta ayahku mau beliin HP. Beliin HP tapi itu dijual kan apa? Pohon kayu ya. Kayu apa, Mas? Kayu apa ya? Kayu kasia. Ya. Pertama kali HP-nya apa untuk konten itu pakai HP apa? Harganya berapa dulu? Harganya berapa, Gus? 2 juta. Nah, dari ini berarti secara langsung orang tua itu sudah mensupport sepenuhnya Mas Edo jadi YouTuber gitu ya. Karena mungkin berkaca kepada Mas Aldivo yang bisa sesukses sekarang ini tanpa ikut orang lain mungkin seperti itu. Amin ya Allah. Keren. Nah, setelah itu Mas Aldivo Mas Edo masih mengikuti konten-kontennya Mas Aldivo atau seperti apa? Dan pertama kali dulu syaratnya 4.000 jam tayang sama 1.000 subscribernya berapa lama? Berapa lama ya? 18 hari Mas ya? 18 hari. 18 ya betul. Jadi aku nggak mau ikut ya. Moga. Dulu itu 18 hari udah monetisasi loh, udah memenuhi 1.000. Makanya dulu itu enak banget nggak kayak sekarang. 1.000 jam 4.000 jam tayang sama 1.000 sudah sampai. Betul, udah 18 hari aja. Iya, betul. Wow. Terus. Itu. Tapi itu beda banget dengan sekarang dan itu ternyata dirasain banyak YouTuber banget. Udah banyak YouTuber yang rasa kayak gitu. Jadi kayak kita harus meninggalkan YouTube, bukan kalau aku sih harus buat gebrakan baru yang kita nggak boleh lengah gitu aja, paham nggak Mas? Jadi karena memang kalau aku mata pencahariannya dari situ juga ya toh, dari PJTKI juga, dari ada bisnis kerja sama yang lain juga, sampai aku meninggalkan pekerjaan aku yang jual beli mobil itu karena aku fokus ke YouTube. Dan jadi kayak semacam gitu yang biasanya kita kadang pasti ngerasain tuh pendapatan yang misalkan dulunya 50 juta misalkan turun jadi 10 itu kan kita ya masih banyak untuk orang awam, tapi kan kita juga ngerasain wah gitu loh. Iya benar. Jadi sampai kapan nanti aku bisa beli itu Alphard gitu. Nah jadi benar, ini ngomong-ngomong kok ngevlognya pakai HP sih, kenapa nggak pakai kamera yang lain? Saya nggak suka sama. Kembali lagi ke Mas Aldivo lagi, Mas Edo lagi. Nah Mas Edo tadi kan bilang kalau memang sudah disupport sepenuhnya dari Mas Aldivo. Setelah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu, Mas Edo bikin konten sendiri itu kontennya apa? Pertama kali sendiri ya? Iya sendiri. Sendiri itu apa ya? Mencari rumput. Mencari rumput di ladang gitu. Dan memang view-nya langsung banyak seperti dibantu Mas Aldivo enggak? Berapa biasanya pertama kali sendiri itu benar-benar ditonton banyak orang tuh berapa ratus atau berapa ribu gitu dulu awal-awal Mas? Biasanya kan ya 10 ke atas. 10.000? Ya, sama Mas Aldivo. Tapi kalau aku sendiri 2.000, 3.000 gitu. Oh lumayan lah. Nah, setelah itu kan otomatis setelah 18 hari monetize. Pinnya turunnya berapa lama? Pinnya itu kalau nggak salah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih sudah sampai. Nah, setelah 2 bulan lebih itu, sekarang pin udah dipegang ya? Udah, alhamdulillah udah. Boleh tahu nggak gaji pertama berapa? Alhamdulillah. Akumulatifnya berapa? Total? Pertama
pertama cair, dalam artian kan otomatis itu sudah akumulatif beberapa bulan sampai turun pin kan. Nah itu pertama kali gajinya yang muncul di pin itu berapa? Pertama berapa Gus? 700. Itu pertama kali 700. Di bulan berikutnya? Lupa saya. 1 juta lebih? Lebih? Ada ya. 300 ya. Oke, berarti kan secara tidak langsung pendapatan YouTube ini terakumulatif kan, makin lama makin naik juga kan kalau memang bikin kontennya mungkin menarik, terus lebih kreatif, lebih sering upload juga gitu ya. Mungkin ada tip-tip nggak buat teman-teman yang masih baru seperti saya nih, yang lagi bekerja keras untuk membangun YouTube channelnya? Dari Mas Edo sendiri yang bisa saya lihat, maksudnya dari nol juga, meskipun banyak support dari beberapa teman dekatnya, tapi apa yang mungkin bisa di-sharekan ke teman-teman? Mungkin Mas Aldivo bisa bantu. Mas Aldivo aja. Apa sih? Aku kayak mau mabuk ya naik mobil murah gini, ya Allah. Astagfirullah. Tahu gitu tadi saya bawa mobil bagus ya. Apa? Maksudnya gini loh. Apa? Dengan 4.000 jam tayang sekarang sama 1.000 subscriber kan semakin sulit yang dicapai untuk saat ini. Bagaimana tips dan triksnya, dan berikanlah motivasi ke teman-teman yang lain mungkin sekarang lagi membangun konten. Kalau aku sih ini aja, tetap inovatif. Yang penting kreatif aja. Kita jangan sampai monoton. Kayak misalkan aku nih konten pedesaan ya kan. Aku sekarang udah mulai malas tau konten pedesaan tuh. Oke. Terus kayak aku tuh kadang kok ngerasa kok sekarang, maaf ya, kalau zaman dulu tahun 2019an waktu aku awal-awal muncul kan nggak banyak banget konten yang misalkan sama Mbak E, sama neneknya, sama ibunya ya kan. Pedesaan kamu tahu nggak? Ingat waktu itu ya, ingat kan? Dulu nggak banyak konten yang kayak aku kan. Tapi setelah ini juga aku bukan apa sih, setelah kemunculan aku kan paling nggak orang juga melihat kan. Banyak sekarang yang bikin konten kayak misalkan pedesaan sama neneknya, sama mbah-mbahnya segala macam, masak-masak segala macam, masak desa. Dan itu membuat kita jangan lengah, artinya kita tetap tetap mempertahankan tema kita pedesaan, tapi kita juga harus kayak semacam membuat gebrakan baru, kayak misalkan bikin sesuatu yang lebih orang tuh mencari-cari. Paham nggak? Berarti pedesaan tapi dengan sisi lain, bukan hanya pedesaan mungkin dengan sisi lain. Mungkin kita masak buaya, masak biawak, terus masak mungkin apa tikus apa itu akan lebih penasaran. Jadi kalau cuma monoton suasana pagi di desaku tuh orang akan bosen juga kayaknya. Tahu kan maksudnya aku? Jadi kayak gitu. Pesanku sih tetap berkarya, harus kreatif. Jangan hanya berkarya tapi kita harus kreatif. Aku juga nggak kreatif, kontenku nggak memotivasi, kontenku nggak memberikan edukasi yang gimana bukan. Tapi paling nggak orang melihat kontenku itu sederhana, tapi karena kan mungkin maaf nih Mas Aldivo, beberapa konten tuh kan ada beberapa segmennya, mungkin yang unfaedah viral, betul banyak ilmu dan tips triksnya biasa aja. Bahkan nggak apa namanya gini, di logaritma YouTube itu mungkin yang lebih laku yang menghibur ya. Iya, menghibur kalau untuk saat ini. Mungkin menghibur itu belum tentu itu ada faedahnya, tapi menghibur gitu ya. Asal menghibur aja, karena kan kondisinya juga lagi pandemi kayak ini, mungkin banyak orang yang lagi nganggur ya kan, lagi orang santai kerja di rumah aja seperti itu. Kalau pesanku sih tetap semangat aja. Kalau memang kamu pengen jadi YouTuber, kalau apa harus bikin konten yang original, sekreatif. Original pasti, terus bikin konten yang kayak gimana ya, yang kreatif. Kayak ini aku misalkan aku ini ya rencana mau bikin konten keliling Jawa Timur misalkan. Nggak pulang selama sebulan, pulang metong deh. Seperti itu. Pokoknya terus semangat aja gitu. Terus untuk Mas Edo, kira-kira ke depan harapannya Mas Edo di konten YouTube-nya seperti apa? Ya semoga berkembang. Berkembangnya seperti apa Mas Edo? Berkembang, berubah, terus busuk. Aja toh. Yuk berkembang gimana ya? Semakin banyak subscribernya, semakin banyak, terus semakin terkenal. Amin. Semakin terkenal. Emang kenapa kalau terkenal Mas Edo? Kalau terkenal kan enak ya. Tapi selama ini sudah menerima endorse? Alhamdulillah belum. Oke teman-teman, didengar Mas Edo ini subscribernya sudah hampir 9.000. Mungkin teman-teman yang mau endorse boleh, harga kawan.
harga kawan. Oke. Tapi kita tidak kita nggak bertumpu kepada berapa nominalnya, tetapi siapapun yang mungkin mau dibantu share, mungkin dikasih produknya nggak apa-apa ya. Meskipun nggak bisa bayar, kita saling bantu aja, kita saling support. Mungkin dikirim barang-barang yang mau di-endorsekan atau yang mau di-sharekan, nggak apa-apa, dikirim aja ke Mas Edo, mungkin nanti bisa di-share di sosial medianya. Oke. Nah, mungkin melihat konten-konten kreator sekarang ini gimana Mas Aldivo? Gimana? Banyak konten kreator yang sekarang itu banyak yang contoh nih, kalau prank satu prank semua, terus habis itu nenek satu nenek semua. Iya, itu mengikuti artinya Mas? Pertanyaannya masih ada nggak? Ya, maksudnya memang itu berpengaruh kepada kitanya sebagai konten kreator. Berpengaruh, apalagi untuk konten kreator yang baru ya. Kadang gini, aku tak pengen nih bikin dia ngeprank sukses gitu, misalkan viral kan. Banyak pasti YouTuber baru yang aku tak juga bikin konten prank lah gitu. Itu bagus juga sebenarnya, kita mengikuti zaman ya. Tapi aku dulu juga pernah juga mengikuti zaman, tapi karena aku pikir bahwa di waktu aku itu masih ada celah di mana aku harus bikin sesuatu yang beda, dan aku berhasil kan, lumayan berhasil loh waktu itu aku. Jadi pertama kita ikutan yang lagi booming sekarang, atau kita bikin sesuatu yang beda dari orang lain, cuma itu aja. Kalau kita bikin beda dari orang lain, kalau rezekinya nyantol, kalau rezekinya susah. Sama juga kalau kita bikin konten sama, misalkan prank, udah banyak yang ngeprank gitu kan, kalau kita nyantol ya enak, kalau nggak nyantol ya susah gitu. Berarti segini berarti nggak masalah ya, maksudnya mengikuti tren nggak masalah. YouTuber saat ini sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, tapi kita juga harus melanjutkan kayak karya-karya kita itu. Berarti keterlanjutannya harus seimbang dengan yang viral saat itu. Berarti kita sendiri harus punya konten yang original, apa yang menjadi ciri khas kita. Tetapi ketika ada beberapa yang viral atau yang lagi booming saat itu, mungkin bolehlah mengikuti konten seperti itu, tapi dengan cara kita gitu ya. Betul. Oke, Mas Aldivo, Mas Edo, dan Mas siapa aku lupa. Mas Yogi Vlog. Karena saya masih baru pertama kali teman-teman ketemu sama Mas Yogi Vlog gitu, jadi rada lupa namanya. Oke, teman-teman yang mungkin saat ini sedang membangun YouTube channelnya, yang membangun kontennya, tetap semangat. Ini pun juga memotivasi saya sendiri, karena saya juga masih baru sekali dan saya bukan sepenuhnya kerja di YouTube. Jadi YouTube ini bukan berarti juga untuk sampingan, juga enggak, tapi memang bukan pekerjaan utama saya gitu. Jadi saya banyak belajar dari beliau-beliau yang ada di sini. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang pengen membangun YouTube-nya, bisa komen di bawah. Mungkin ada tips triknya yang sudah senior monggo, atau teman-teman yang lain yang masih baru mau bangun channelnya bisa komen di bawah, bisa sharing. Dan jangan lupa teman-teman subscribe YouTube channelnya Mas Edo, Sona Edo Channel, Aldivo Channel, sama Mas Yogi Vlog. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya kali ini. Yang belum subscribe saya, jangan lupa di subscribe. Dan buat teman-teman yang selalu setia dengan video-video saya, terima kasih banyak. Heri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.